Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valiana Ria Widya Putri dan kedua rekan saya Ayu Ashifah dan saya Widya Santika Putri ingin menjelaskan materi tentang Bank Sentral, Bank Indonesia, dan kerangka kebijakan moneter. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter dan kebanksentralan kelas 5A. Selanjutnya saya akan menjelaskan Bank Sentral. Bank Sentral adalah suatu institusi nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Bank Sentral dikenal dengan nama Bank Indonesia atau juga lembaga negara yang mengontrol jumlah uang beredar atau money supply dalam perekonomian. Tindakan dan kebijakan Bank Sentral dilakukan untuk mempengaruhi 1. Suku bunga, 2. Jumlah kredit, 3. Jumlah uang beredar. Selanjutnya, ada fungsi Bank Sentral terkait 4 aspek. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Fungsi Bank Sentral yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter di antaranya 1. Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran tanjung inflasi. Yang kedua, ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Fungsi Bank Sentral yang kedua adalah mempunyai wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Fungsi Bank Sentral yang selanjutnya adalah memiliki wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank non-sentral yang meliputi mengenakan sanksi terhadap bank sesuatu dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan peraturan. Yang terakhir, ada leader of last resort. Bank Sentral biasanya memberikan bantuan berupa perdanaan, maka disitulah fungsi Bank Indonesia yang berupa sebagai jaringan pengaman sistem keuangan atau diistilahkan dengan leader of the last resort. Selanjutnya ada Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam undang-undang. Bank Indonesia atau BI merupakan bank sentral Republik Indonesia. Tujuan dari Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Hal ini tercermin pada tingkat inflasi. Selanjutnya, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Hal ini tercermin pada nilai tukar terhadap mata uang negara asing. Tugas dari Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia didukung oleh 3 bidang tugasnya. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas ini diarahkan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga. Tujuannya agar dapat mendukung pencapaian kestabilan
nilai uang sekaligus mendorong perekonomian nasional, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Namun, sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tugas dan pengawasan perbankan yang dilakukan BI difokuskan untuk pengawasan makroprudensial. Artinya, pengawasan Bank Indonesia mencakup upaya pengaturan dan pengawasan lembaga di sektor keuangan yang bersifat makro. Selanjutnya ada dasar hukum dari Bank Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Materi selanjutnya adalah kerangka kebijakan moneter di Indonesia. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut dengan Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu kebijakan moneter dengan menetapkan inflasi sebagai sasaran utamanya dan berdasarkan sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Bank Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar yang bertujuan untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan dan bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Bank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga volatilitas nilai tukar pada band atau interval yang wajar sehingga dapat mencegah spekulasi. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang untuk pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. Yang kedua, untuk melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk
tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka atau OTP di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Untuk menjaga inflasi sesuai target, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan perspektif ke depan atau forward looking. Bank Indonesia menetapkan BI Rate sebagai variabel yang menjadi indikator arah kebijakan moneter Bank Indonesia. BI Rate akan menjadi panduan dalam operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ekspansi atau kontraksi moneter. Bank Indonesia akan menjelaskan kepada publik secara rutin kondisi pencapaian target inflasi agar masyarakat dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk meresponnya. Mungkin sekian materi yang dapat dijelaskan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.